Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita di sini akan berbicara sedikit tentang refleksi bulan Ramadan. Ya, kita sudah menghabiskan kurang lebih 20 hari lebih ya, kita masuk kepada minggu yang keempat dari bulan Ramadan. Ini adalah saat-saat terakhir dari bulan Ramadan. Jadi 10 hari pertama Ramadan itu adalah bulan rahmat, penuh dengan rahmat. 10 hari kedua bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan maghfirah, dan 10 hari yang ketiga Ramadan itu adalah bulan yang merupakan pembebasan dari api neraka. Ya, di sini pembebasan dari api neraka, baik api neraka di akhirat ataupun api neraka di dunia. Kok bisa kita terbebas dari api neraka di dunia? Ya, api neraka di dunia adalah ketika kita terikat dan ketika kita terpedaya oleh hawa nafsu kita. Ya, jadi kalau kita bisa terbebas dari hawa nafsu kita, terbebas dari jeratan emosional kita, maka kita itu berarti terbebas dari api neraka di dunia. Kenapa? Karena li'anna nafsa la'ammaratun bisu. Karena hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada kejahatan. Dan kejahatan itu akan mendapatkan balasan yang sesuai. Ya, jadi karena itu salah satu di antara tujuan berpuasa adalah kita terbebas dari hawa nafsu. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan kita. Ya, kita itu banyak keinginannya. Ya, kalau kita mengikuti keinginan kita, kita tidak akan bisa bahagia. Ya, karena orang yang keinginannya tinggi, sedangkan kenyataannya itu rendah, maka dia akan mengalami stres, dia akan mengalami muskilah, dia akan mengalami masalah, problem. Kenapa? Karena antara keinginan dengan kenyataan tidak sesuai. Keinginannya pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya emas, dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya tidak punya, kenyataannya tidak bisa, tambah stres. Nah, puasa itu adalah tujuannya adalah untuk mengekang, untuk mengendalikan keinginan-keinginan kita. Halnya itu keinginan untuk makan dicegah, keinginan untuk minum dicegah, keinginan untuk menikmati istri, ya, hubungan seksual dilarang di siang hari. Itu dalam rangka untuk mengikis atau mengendalikan keinginan-keinginan kita. Karena keinginan kita itu adalah sangat berbahaya kalau kita ikuti terus. An-nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala hubbir radai wa in taftimhu yan fatimi. Jadi nafsu manusia itu seperti diumpamakan seperti bayi. Bayi itu suka untuk menyusui kepada orang tuanya. Tapi kalau tidak disapi, dia akan terus menyusui sampai tua. Nah, karena itu harus disapi, harus dipotong, harus diputus mata rantai kesukaan terhadap nyusunya itu supaya tidak terbiasa sampai tua. Jadi nafsu juga begitu, perlu ditahan, perlu dikekang, ya, perlu dikendalikan. Ya, gimana caranya? Ya, kita harus berbuat kebalikannya. Jadi kita harus betul-betul memutus mata rantai keinginan-keinginan yang jahat ini. Kita harus berbuat kebalikannya. Contoh, umpamanya, sekarang waktunya belajar.
males, keinginannya pengen tidur, pengen scroll HP, pengen nonton film, pengen istirahat, ya harus dibalik, harus diganti, harus dilawan ya. Jadi nafsu itu harus dilawan. Karena itu ada istilah jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Itu yang paling berat. Kata Rasulullah, jihad perang itu masih kecil tuh. Jihad perang masih kecil karena musuhnya kelihatan. Nah, yang lebih berat adalah jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Karena musuhnya adalah diri kita sendiri dan tidak kelihatan. Ya. Jadi harus dilawan, harus berbuat sebaliknya. Inginnya tidur, kita lawan dengan belajar. Inginnya santai, kita lawan dengan membaca buku. Inginnya main-main, main game, scroll yang tidak ada manfaatnya umpamanya, kita lawan dengan membaca Al-Quran. Jadi harus ada usaha, ada jihad. Ya. Jadi itu salah satu di antara hikmah puasa. Tujuan puasa adalah untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, sekarang kita sudah berjalan sekitar 20 hari lebih. Ya, minggu ketiga, insya Allah kita masuk ke minggu keempat. Ya, ini sudah sejauh mana perjuangan kita melawan hawa nafsu ini, sudah sejauh mana. Kita evaluasi, kita refleksi diri. Oh alhamdulillah, kalau kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, berarti kita alhamdulillah puasa kita berdampak kepada diri kita, kepada jiwa kita. Tapi kalau kita masih belum bisa mengendalikan hawa nafsu, masih kepengen terus ya, belum bisa, mumpung masih ada 10 hari lagi. Ayo kita berusaha puasa dengan sebaik-baiknya. Ya, puasa dengan menjaga semua anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya puasa dari makan dan minum saja, tapi puasa dari menjalankan atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi hikmah puasa adalah untuk supaya kita menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu agar sesuai dengan otak kita, sesuai dengan akal pikiran kita. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, dengan berlaku sebaliknya dan gunakan akal sehat. Ketika kita ingin melakukan segala sesuatu, maka kita pertimbangkan ya manfaat dan madaratnya. Karena biasanya hawa nafsu itu inginnya itu kesenangan sesaat. Nah, jadi keinginan yang sesaat. Makanya kita harus pertimbangkan manfaat dan madaratnya sekarang dan akan datang. Bagaimana nanti kemudian hari, apa kira-kira madaratnya, apa bahayanya. Kita harus pertimbangkan tuh. Jangan sampai kita nanti menyesal. Kita berbuat kejahatan karena ingin mengikuti keinginan nafsu kita, sehingga kita nanti bisa dipenjara, bisa digebuki orang, ya, bisa juga dikucilkan oleh orang lain karena kejahatan-kejahatan kita. Ya, jadi itu yang pertama, kita introspeksi diri. Yang kedua, puasa juga melatih kita untuk ikhlas. Melatih kita untuk berbuat segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita puasa tidak ada yang nyuruh, tapi kita berpuasa sendiri. Itu tandanya kita dilatih untuk ikhlas. Kita dilatih untuk taat, ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah sampai mana tuh kira-kira kita sudah bisa ikhlas apa belum dalam beribadah? Kita sudah bisa beribadah karena Allah apa belum? Bagaimana cirinya kita ikhlas? Cirinya kita itu kalau ikhlas, kita beribadah kapan saja, di mana saja, tetap semangat. Ya. Karena tujuan kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pujian orang tua, bukan pujian istri atau suami, bukan pujian atasan, bukan pujian bawahan, bukan pujian siapa-siapa. Kita bekerja semata-mata karena ingin mendapatkan
keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan siapa-siapa. Ya. Jadi jangan sampai hati kita, pikiran kita itu dipengaruhi oleh faktor luar. Namanya kamu mau belajar, nah, kalau ada yang lihat semangat, kalau ada yang muji semangat. Tapi kalau ada yang ngejek, ada yang menghalangi, atau ada yang merendahkan, kamu kecewa. Ini tidak perlu. Ya. Orang yang ikhlas tidak akan kecewa terhadap apa kata orang. Ya, orang itu hanya ngomong kok. Dia punya mulut, dia punya keinginan, biarkan saja dia ngejek, biarkan saja dia berbicara sesuai dengan kemauannya. Tapi kita harus punya filter di sini. Ya, oh itu bukan saya, itu kamu sendiri. Ya, jadi kita punya filter. Kamu ini goblok, oh yang goblok kamu bukan saya. Jadi kita terprotek. Ya. Jangan kita termakan oleh omongan orang, termakan oleh komennya netizen. Ya, biarkan netizen punya hak untuk bersuara apapun. Itu adalah sebuah hak murni setiap orang berkata. Tapi perkataan itu jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan masuk ke dalam kalkulasi kita. Kalkulasi kita cuma satu, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho, apapun yang terjadi tidak peduli. Ya, itu caranya kita ikhlas. Jadi kalau kita punya mental seperti itu, kita bekerja bukan karena siapa-siapa, kita bekerja bukan karena uang, tetapi kita bekerja karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita sudah ikhlas. Kalau kita dapat balasan, imbalan, upah yang lebih dari itu bonus. Ya. Dan ketahuilah, kalau kita ikhlas, insya Allah bonusnya banyak. Ya, orang yang kerja karena ikhlas pasti dapat bonus banyak. Dari bosnya, dari atasannya. Karena dia tulus kerjanya. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung. Ya, ini penting ya, bagi kita sebagai apapun, sebagai guru, sebagai pekerja, sebagai pegawai, sebagai konten kreator, silakan ya, apa saja harus ikhlas. Membuat konten, membuat apapun, kita hanya mengindahkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Orang memuji kita atau tidak memuji kita, jangan khawatir. Itu semuanya sudah ada aturan mainnya di alam semesta. Ya. Kalau kita memuji orang lain, pujian itu kembali kepada kita, kita menjadi lebih sehat. Kita akan menjadi lebih semangat. Kita akan menjadi lebih powerful, karena itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita mengejek orang lain, ya itu juga ejekan itu kembali kepada kita. Kita akan menjadi terkotori, jiwa kita terkotori, otak kita terkotori, pikiran kita juga terkotori, sehingga kita tidak menjadi produktif. Kita akan menjadi toksik bagi orang lain dan bagi lingkungan sekitarnya. Nanti dia akan mendapatkan hukuman. Alam semesta akan menghukum itu. Jadi nggak usah khawatir, biarkan Allah yang menghukum. Ya, kalau ada orang mengejek, kalau ada orang mencaci maki, tidak perlu dibalas. Biarkan Allah yang membalasnya, karena kita bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bos kita yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Sisanya itu bos-bos kecil. Ya, jadi sisanya itu bos-bos kecil, tidak perlu diperhitungkan, bukan musuh. Ya, itu namanya orang ikhlas. Ya, ini adalah salah satu hikmah puasa, kita dilatih untuk bersifat ikhlas. Nah, sekarang kita refleksikan pada diri kita, sudah sejauh mana? Apakah kerja kita masih fluktuatif gara-gara faktor luar atau tidak? Kalau kita sudah bisa menjalani hidup ini dengan ikhlas, dengan
tulus karena Allah Subhanahu wa taala, berarti puasa kita berhasil. Tapi kalau belum, masih ada waktu 10 hari lagi, coba manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Belajar ikhlas, belajar bekerja karena Allah. Apa saja, mau menulis, mau menjaga toko, mau apa saja, niatkan karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu bukan hanya sholat loh. Ibadah itu semua kegiatan yang kita niatkan ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diniatkan ibadah, dihitung sebagai ibadah. Mau bekerja, mau jadi petugas pegawai pabrik, mau jadi satpam, mau jadi guru, mau jadi pedagang, yang penting bekerja halal ya, syaratnya halal dan ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rizki dari Allah ya. Mencari rizki itu ibadah. Wabtahu min fadlillah. Perintahnya perintah amar tuh. Kalau istilah usul fikih, perintah amar itu wajib. Jadi ketika kita menjalankan mencari rizki, bekerja, berdagang, itu juga sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala, untuk menghidupi anak, menghidupi istri, menghidupi keluarga, untuk supaya kita tidak meminta-minta kepada orang, agar kita bersikap bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Ini sebuah ibadah ya. Nah, jadi tapi kita niatkan karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan begitu Allah akan lipat gandakan pahalanya sekaligus rizkinya. Jadi dapat dua, dapat pahala, dapat rizki. Tapi kalau hanya ingin mendapatkan uang saja, kerja semata-mata ingin mendapatkan uang, maka dapatnya hanya uang saja. Pahalanya nggak dapat karena tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga uangnya pun gampang habis biasanya. Uangnya pun panas tuh. Gampang habis karena kurang syukurnya. Ya, kalau kita niat ibadah, insya Allah banyak syukurnya. Dapat sedikit, alhamdulillah. Dapat banyak, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu ya. Yang ketiga, salah satu di antara hikmah puasa itu melatih kita untuk waspada ya. Melatih kita untuk waspada. Kenapa? Karena kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak makan, tidak minum karena kita yakin Allah mengawasi kita. Ya. Ada sebuah zat yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha meliputi segala sesuatu, yang sedang memotret kita. Nah, contoh sekarang aja ada CCTV. Kita bekerja, ada CCTV. Dengan kerja tanpa CCTV, insya Allah kita lebih waspada ketika ada CCTV. Makanya ada kantor-kantor tuh biasanya ruangan ini diawasi oleh CCTV. Atau toko Indomaret atau Alfamart biasanya toko ini diawasi oleh CCTV. Maka kita lebih waspada. Tidak gampang berbuat curang, mencuri, takut. Kenapa? Ada CCTV. Nanti CCTV ini akan dilihat dan kita akan ketangkap dan kita akan dihukum. Nah, itu buatan manusia ya. Jadi cahaya CCTV itu adalah buatan manusia dan sifatnya parsial. Nah, Allah Subhanahu wa taala punya CCTV yang sifatnya luas. Alam semesta ini CCTV-nya ya. Jadi energi yang ada di sekitar kita kelihatannya kosong, ini merupakan CCTV Allah yang merekam semua tindakan kita, ucapan kita, makanan kita, minuman kita, kapanpun dan dimanapun, tidak pernah ada yang menghalangi karena dia berupa ruang kosong. Ini merupakan energi CCTV yang sedang merekam kita. Satu saat CCTV itu akan dibuka dan kita akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus sadar bahwa kita itu diawasi. 24 jam kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik kita di kamar mandi, kita di kamar sendirian, kita di mana saja, kita diawasi oleh Allah, oleh CCTV Tuhan yang dahsyat, yang melebihi CCTV manusia. Nah, puasa ini salah satunya ingin meningkatkan karakter itu, menanamkan karakter kewaspadaan bahwa kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri nanti yang akan menghakiminya. Jadi kalau pengawasnya itu, kalau saksinya itu adalah hakimnya sendiri, tentunya lebih berat dong. Hakim sekaligus saksi yang melihatnya, tentunya lebih lebih valid, ya, lebih akurat karena dia sendiri yang menyaksikan kita. Karena itu kita harus waspada. Di mana saja, kapan saja kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan seenaknya, jangan berbuat seenaknya. Nanti akan mendapatkan ganjarannya yang setimpal. Ya, seperti saya katakan tadi, alam semesta ini memiliki sebuah aturan, aturan yang mengikat kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, pada hakikatnya kamu berbuat baik bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kamu sendiri. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat jahat, maka pada hakikatnya kamu sedang berbuat jahat pada dirimu sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Ketika kita melempar orang, melempar batu pada orang, maka sebenarnya batu itu akan kena pada kita sendiri. Ya. Ketika kita melemparkan kata-kata kotor kepada orang, maka kata-kata kotor itu akan kena pada diri kita sendiri. Ya, cuma dalam bentuk yang berbeda. Ya, jadi pasti itu. Hukum alam pasti begitu. Sebaliknya, kalau kita berbuat baik, kita menabur kebaikan, kita menanam kebaikan, pasti kebaikan itu akan datang kepada kita sendiri. Karena itu kita harus waspada, karena kita diawasi, dilihat, dimonitoring oleh CCTV besar yang Allah pasang pada alam semesta ini. Molekul-molekul yang berkeliaran, energi yang ada di sekitar kita, bahkan di dalam tubuh kita, itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi CCTV bagi kita semuanya. Karena itu perlu waspada. Nah, kita sudah masuk pada minggu keempat ini, kita harus introspeksi diri kita. Apakah kita sudah ya punya kewaspadaan diri, punya rasa waspada, punya jiwa waspada terhadap diri kita dan kepada orang lain. Apakah kita punya ada jiwa bahwa kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Kalau masih belum, maka tingkatkanlah ya. Mumpung masih ada waktu di bulan puasa ini. Ya, jadi 3 hal itu yang perlu kita introspeksi, perlu kita refleksi mumpung Ramadannya belum selesai. Yang pertama, tadi terkait dengan kita bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu. Apakah hawa nafsu sudah kita bisa tekan atau masih semburat? Yang kedua, apakah kita sudah bisa bekerja karena Allah, karena ridho Allah, atau masih belum? Yang ketiga, apakah kita sudah punya perasaan kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam apa belum? Jawabannya ada pada kamu sendiri. Ya. Saya kira itu, terima kasih ya bagi yang sudah mampir. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Oke. Ini ada berapa yang tanya. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada, saya akhiri. Sampai sini, insya Allah kita jumpa lagi pada live yang akan datang.